ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'da. Pertama, kita syukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat Islam, iman, sehat, sehingga kita terus bisa thalabul ilmi, terus bisa selalu menambah keilmuan, yang mana dengan nikmat Islam iman kita terus bisa mencintai sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga kita terus mau belajar, semangat dalam memahami sunnah-sunnah beliau. Salawat serta salam semoga tetap atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah tuntunan kita, suri teladan kita, yang kita wajib diperintahkan untuk mengikuti beliau. Dalam surat An-Nisa Allah berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'iznillah." Dan kami tidak mengutus seorang utusan kecuali supaya diikuti, ditaati Rasul tersebut. Maka kita wajib mengikuti Rasulullah dalam segala aspek kehidupan kita, dalam masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah, akhlak adab, dan lain sebagainya. Ikhwati fillah, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar bersama membaca Kitabul Adhahi dari kitab Sahih Muslim atau Al-Musnadus Sahih, yang mana di sini kita sudah menerjemahkan, kemudian kita mengambil faedah-faedah dari setiap hadis tersebut, yang insya Allah akan kita pelajari bersama. Semoga bisa menambah keilmuan dan menambah kefahaman bagi kita semua. Sudah kita ketahui bersama bahwa sebentar lagi insya Allah kita akan melaksanakan ibadah kurban, ibadah yang sangat luar biasa, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi, beliau bersabda bahwa tidak ada suatu amalan dari amalannya anak Adam yang lebih dicintai oleh Allah ketika Yaumun Nahar, ketika hari menyembelih, kecuali dia berkorban, yang mana korban tersebut nanti akan datang di sisi Allah dengan sempurna, bersama rambutnya, bersama kakinya, bersama tanduknya, dan pahala kurban sebelum darah jatuh ke bumi, Allah sudah menerimanya di sisinya. Walaupun hadis tersebut dhaif menurut para ulama, namun hadis tersebut bisa menjadi motivasi bagi kita untuk semangat dalam menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berkurban. Ya, kita langsung saja kita kaji bersama kitab Al-Adhahi, yang mana di sini sudah kita bukukan. Yang belum kebagian bukunya mungkin bisa melihat di PDF yang sudah disebarkan. Di sini kita menggali tentang hadis-hadis yang ada di dalam kitab Al-Musnad Sahih, yang di sini tidak semua hadis dalam Kitabul Adhahi kita cantumkan, cuma tentang penjelasan-penjelasan sanad kita lewati saja. Di sini terdapat 50 hadis yang dicantumkan dan kita berikan takliqat atau faedah-faedah, tambahan-tambahan, catatan-catatan faedah yang ada dalam
setiap hadisnya, yang mana mungkin masih ada beberapa yang kurang atau yang mungkin ketikannya belum lengkap, mungkin bisa nanti dikoreksi bersama, karena benar kata peribahasa Indonesia, tidak ada gading yang tak retak, tidak ada sesuatu yang di situ sangat sempurna, itu tidak, pasti ada peluang di situ, kesalahan-kesalahan, entah kesalahan ketik, entah kesalahan apa, itu pasti ada. Kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Ya, sebelum kita menginjak ke hadis pertama, yang perlu diketahui adalah satu, kitab Sahih Muslim atau Al-Musnad Sahih itu disusun oleh Imam Muslim, yang mana beliau wafat pada tahun 261 Hijriah. 261 Hijriah. Beliau seorang ulama kibar yang tidak diragukan lagi tentang keilmuannya. Yang kedua adalah kitab Sahih Muslim, atau yang himpunan Kitabul Adhohinya sudah ada di depan jamaah semua, adalah kitab yang di situ mempunyai banyak nama atau beberapa nama. Yang sering kita dengar, ma'ruf, kita ketahui adalah Sahih Muslim. Namun ada nama lain daripada Sahih Muslim tersebut, yakni Al-Musnad Sahih, musnad yang sahih, dalam arti di situ kitab ini cara penyusunannya sebagaimana halnya musnad, seperti Musnad Ahmad bin Hambal atau Musnad Imam Syafi'i, yang di situ mengurutkan secara nama-nama rawi. Namun keunikannya dan luar biasanya Imam Muslim, beliau menata sedemikian rupa susunannya seperti halnya kitab-kitab fikih pada umumnya, dimulai dari kitab Taharah dan lain seterusnya. Kalau Sahih Muslim biasanya, kalau Sahih Muslim awalnya Kitabul Iman. Namun secara umum sama dengan kitab-kitab fikih pada umumnya. Namun uniknya disusun secara sistematis yang seperti kitab musnad. Makanya Al-Alai, Al-Qadhi Iyad, Al-Qadhi Ibnu Iyad mengatakan atau menjuluki kitab ini Al-Musnadus Sahih bin Naqlil Adli Anil Adli an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Musnad karena susunan hadisnya sebagaimana musnad, yang sahih karena semua hadis-hadis yang tercantum dalam Sahih Muslim itu sahih. Kalau masalah urut, ya urut. Di situ penataan hadis-hadisnya urut sebagaimana halnya kitab-kitab fikih seperti biasanya. Yang ketiga adalah Sahih Muslim dengan Sahih Bukhari agak berbeda. Kalau Sahih Bukhari setiap hadisnya terdapat di situ ada bab yang di situ intinya fikih daripada hadis tersebut. Namun dalam Musnad As-Sahih atau Sahih Muslim ini, di sini tidak ada babnya aslinya. Sahih Muslim di situ Imam Muslim sendiri tidak mencantumkan bab pada setiap hadis. Kalau kitab itu ya memang ditulis Kitabul Adhohi, Kitabut Taharah, Kitabul Iman, itu beliau Imam Muslim menulisnya. Namun untuk bab-babnya di sini Imam Muslim sendiri tidak mencantumkan. Kalau ada mungkin dalam cetakan-cetakan itu bukan Imam Muslim yang membuat, tetapi mungkin dari pensyarahnya atau dari yang meringkas. Kalau yang tersebar di halayak biasanya itu mengacu pada bab yang telah dibuat oleh pensyarahnya, yakni yang termasyhur adalah Imam An-Nawawi rahimahullah, yang terkenal dengan Syarah Al-Minhaj. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Ini. Kemudian di sini kita akan mengkaji tentang Kitabul Adhohi. Langsung saja kita buka halaman 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Adhahi. Catatan tentang adhahi. Adhahi itu asal kata dari udhiyah, atau ada yang mengatakan idhiyah, yang mana jamaknya adalah adhahi. Adhahi sendiri secara bahasa maknanya adalah hewan yang disembelih waktu Idul Adha, hari raya Adha, atau waktu duha, waktu akan siang. Sedangkan secara istilah syar'i adalah hewan yang disembelih waktu awal siang atau duha di hari penyembelihan tanggal 10 Dzulhijjah, disebabkan hari raya untuk taqarrub, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari pengertian ini, sebagian ulama memakruhkan menyembelih hewan kurban di waktu malam atau di malam hari, walaupun masih hari-hari menyembelih, walaupun masih hari tasyrik. Hari menyembelih nanti di bawah dijelaskan bahwasanya hari menyembelih itu yakni adalah hari tasyrik. Hari tasyrik masih hari menyembelih, tanggal 11, 12, 13. Namun ketika menyembelihnya itu malam hari, beberapa ulama memakruhkan, membenci. Karena adha sendiri adalah penyembelihan hewan di waktu siang. Nah, itulah al-adha, atau biasa yang dikenal di wilayah kita atau di lingkungan kita itu kurban. Nah, kurban. Kalau dalam istilah syar'i itu ya adha, menyembelih hewan di waktu duha ketika Idul Adha, ketika hari raya penyembelihan. Namun ma'ruf di kalangan kita, di lingkungan kita itu biasa dikatakan kurban. Nah, mungkin Allahu a'lam kurban tersebut mengacu pada surat Al-Maidah ayat 27, yang di situ Allah menyebutkan, berfirman, watlu alaihim naba abnai adam bil haq id qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Dan ceritakan wahai Nabi Muhammad tentang ceritanya dua anak Adam, dua anaknya Nabi Adam, yang di situ mereka berkorban, yang satu korbannya diterima, yang satu korbannya tidak diterima. Kurban dari kata di situ mendekatkan diri Allah, mendekatkan diri kepada Allah, yaitu menyembelih hewan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah kurban. Jadi kurban ini, kalau kita memakai kata kurban, itu maksudnya adalah menyembelih hewan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebenarnya mendekatkan diri kepada Allah itu tidak terbatas menyembelih hewan saja. Semua hal-hal yang di situ disyariatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu amalan itu namanya juga taqarrub. Sebagaimana tasbih, tahmid, sholat untuk taqarrub kepada Allah, ini bisa saja itu katakan ya taqarrub. Namun mungkin sudah menjadi kebiasaan di wilayah kita dikatakan kurban ya. Kurban. Lah kurban ini maknanya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Bukan kurban secara bahasa Indonesia. Kalau kita mengatakan kurban secara bahasa Indonesia, itu bahasa Indonesia kurban itu mengkorbankan sesuatu, itu artinya merelakan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih. Nah, kalau di situ niatnya untuk dunia, mengeluarkan uang untuk mendapatkan daging yang banyak, mendapatkan daging yang lebih daripada apa yang telah dia setorkan, apa yang dia telah patungkan pada hewan tersebut, ini namanya yang kurban, yang di situ orientasinya hanya dunia. Orientasinya hanya dunia, yang di situ artinya bukan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kemudian kita menginjak kepada bab yang pertama, bab waqtiha, bab waktunya menyembelih kurban. Di sini kita hanya mencantumkan hadis secara mu'allaq, yakni tidak menulis semua sanad dari awal, namun kita potong dari sahabat atau tabi'in. Anil Aswad ibn Qaisin haddatsani Jundab ibnu Sufyan
Qala, berkata siapa Jundab, syahidtu al-adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah menyaksikan hari raya Adha, penyembelihan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'ud an shalla wa faragha min salatihi sallama. Falam ya'ud, maka tidak lama, an shalla, jika salat siapa Nabi, wa faragha, dan menyelesaikan siapa Nabi, min salatihi, dari salatnya, sallama, maka salam siapa Nabi. Faida, ternyata huwa Nabi yara, melihat, lahma adhahi, daging kurban, daging penyembelihan kurban, qad dzubihat, sungguh telah disembelih, qabla ay yafruga, sebelum selesai, min salatihi, dari salatnya Nabi, salat Idul Adha. Akhirnya faqala, maka bersabda siapa Nabi, mangkana dzabaha udhayatahu qabla ayyusalliya, barang siapa yang menyembelih kurbannya sebelum salat, au nusalliya, atau kami salat, falyadbah makanaha ukhra, maka dia supaya menyembelih gantinya hewan tersebut dengan hewan yang lain. Waman kana lam yadbah, dan barang siapa yang belum menyembelih, falyadbah, maka supaya menyembelih dia bismillah, dengan namanya Allah. Jadi suatu ketika saat Idul Adha, Nabi ketika selesai salat Idul Adha, ternyata Nabi melihat ada hewan yang sudah disembelih sebelum selesai salat. Maka Nabi pun bersabda, barang siapa yang sudah menyembelih sebelum sholat Idul Adha, sudah menyembelih, maka supaya mengulangi sembelihannya, supaya mengganti kurbannya. Dan barang siapa yang belum menyembelih, maka supaya menyembelih dengan nama Allah. Dari hadis ini bisa kita petik beberapa hikmah atau faedah, yang mana faedah tersebut bisa menjadi dasar fikih, dasar pemahaman kita dalam melaksanakan ibadah kurban. Yakni pertama, kebiasaan para sahabat dalam menjelaskan ilmu disandarkan pada apa yang disaksikan pada Nabi, apa yang disabdakan oleh Nabi, dan apa yang dipraktikkan oleh Nabi. Para sahabat adalah orang-orang yang sangat luar biasa, adalah generasi yang utama, generasi yang unggul, generasi yang sudah dijamin oleh Rasulullah. Mereka dalam menjelaskan masalah agama, menjelaskan ilmu, semua disandarkan pada apa yang diperbuat, yang disabdakan, yang dipraktikkan oleh Rasulullah. Intinya ketika menjelaskan ilmu, para sahabat itu bersandar kepada dalil. Ya, kita ma'ruf, para ulama zaman dulu ketika menjelaskan masalah agama itu bersandar pada dalil. Tidak seperti sekarang, terkadang ada orang itu yang menyampaikan ilmu, ketika ditanya dalil malah marah-marah, malah tersinggung, malah di situ disuruh pergi, mengusir jamaahnya. Kalau nggak percaya dengan pengajian kita, udah pergi saja. Nah, tekok-tekok dalil wae koyok Bani Israel lah ini. Kalau para sahabat, para ulama, ketika ditanya dalil, mereka semua akan menjelaskan dalilnya. Atau bahkan sebelum ditanya pun, ketika menjelaskan masalah ilmu, para ulama, para sahabat itu menjelaskan dengan dalil. 2. Kewajiban orang yang berilmu ketika ada kekeliruan akan segera mengingatkan sebagai bentuk nasihat pada umat. Para ahli ilmu ketika melihat kekeliruan, mereka tidak menunda-nunda, langsung mengingatkan dan mengarahkan kepada hal yang benar sebagai nasihat kepada umat. Nasihat itu dari kata nasaha, yang artinya adalah di situ bersih, atau di situ menjahit. Nasaha itu dari kata bersih juga bisa dimakna menjahit juga bisa. Artinya dalam nasihat itu harus bersih lillahi ta'ala, dalam hatinya bersih, tidak ada niatan-niatan yang lain. Dan dikatakan nasaha itu menjahit, bahwasanya orang yang dinasihati itu terkadang menyakitkan, namun akan memperbaiki dia pada akhirnya, memperbaiki dia, mengarahkan kepada yang dinasihati kepada jalan yang benar, kepada hal-hal yang benar.
Dan secara istilah nasihat adalah iradatul khair lil ghairi. Berkehendak baik, menginginkan kebaikan kepada orang lain. Itulah nasihat. Yang ketiga, disyariatkannya salat id. Salat id itu disyariatkan, disunnahkan. Nah, adapun di kalangan ulama, salat id ini ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Namun yang terkuat adalah sunnah. 4, disyariatkan salat id di mushola atau di tanah lapang, tidak di masjid jika memungkinkan. Salat id, salat idul adha maupun idul fitri disunnahkan di tanah lapang atau mushola, yang mana di situ termasuk untuk ya mensyiarkan Islam, jika memungkinkan. Namun ketika kondisi tidak memungkinkan ya boleh saja dilaksanakan di masjid. 5, disyariatkan menyembelih di tempat salat sebab lebih menampakkan syiar Islam. Ketika seseorang atau di situ dilaksanakan salat idnya di tanah lapang, maka menyembelihnya juga di tempat salat tersebut untuk sebagai syiar Islam, menyiarkan Islam. 6, disyariatkannya salat id dulu baru menyembelih hewan kurban, dan ini termasuk syarat sah kurban. Jadi ketika menyembelih hewan kurban itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, di antara lain yaitu 1 adalah dalam menyembelih itu setelah sholat idul adha. Setelah sholat idul adha, nanti syarat-syarat yang lain dijelaskan di bawah. 6, hewan kurban yang disembelih sebelum sholat idul adha maka tidak sah sebagai hewan kurban. Dan bagi yang sudah meniatkan untuk kurban kemudian disembelih sebelum sholat, maka dia wajib mengganti dengan hewan yang lain yang semisal atau yang lebih baik. Ketika sudah ditakyin, ketika sudah ditentukan ini untuk kurban namun keliru dalam melaksanakan kurban, sebagaimana hadis ini disembelih sebelum sholat idul adha, maka dia wajib menggantinya dengan hewan yang lain ya, jika memungkinkan. 8, dalam menyembelih supaya menyebut nama Allah, bismillah, menyebut nama Allah dalam menyembelih, dalam kurban maupun di luar kurban, harus di situ diharuskan untuk menyebut nama Allah. Dalam menyembelih menyebut nama Allah ini jumhur ulama mengatakan ini ya wajib, harus dilaksanakan. Ketika menyembelih harus membaca bismillah kecuali bagi orang yang lupa. Artinya orang yang ingat harus menyebut nama Allah. Namun berbeda di kalangan ulama Syafi'i, kalangan ulama Syafi'iyah atau Imam Syafi'i sendiri tidak mensyaratkan ketika menyembelih menyebut nama Allah. Itu pendapat Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah. Dikarenakan mereka atau beliau memakai dasar dalil bahwa sembelihan ahli kitab pun halal, padahal ahli kitab itu tidak menyebut nama Allah. Maka andai kata umat Islam tidak menyebut nama Allah, itu lebih halal harusnya, orang ahli kitab saja halal dalam surat Al-Maidah itu. Ini perselisihan ulama, namun yang lebih hati-hati itu kita mengambil pendapat jumhur ulama bahwasanya menyebut nama Allah, menyebut bismillah ketika menyembelih itu diwajibkan bagi yang ingat. 9, Imam Abu Hanifah, Rabi'ah, Al-Auza'i, Al-Lais menjelaskan bahwa kurban hukumnya wajib bagi yang mampu. Diperinci oleh Imam Abu Hanifah, wajib bagi yang mukim dan mampu. Bagi orang yang mampu, kurban itu wajib menurut Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Ya walaupun jumhur mengatakan kurban itu sunnah, namun Imam Abu Hanifah mengatakan wajib ini juga dasarnya kuat. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mempunyai kelonggaran, kemampuan, kemudian dia tidak mau berkurban, maka jangan dekat-dekat pada tempat sholat kami. Di situ Rasulullah mengancam, artinya di situ wajib bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Memang
jumhur ulama mengatakan itu sunnah. Sunnah. Artinya bagaimana? Artinya ya walaupun sunnah kita jangan ya meremehkan ibadah yang sangat mulia ini, yakni berkorban. Ketika kita di situ mampu ya kita usaha untuk melaksanakan ibadah korban atau menyembelih korban. Atau mungkin yang di situ secara ekonomi belum terlalu mampu terus berusaha, itu lebih baik. Itu lebih baik dengan cara menabung sebelumnya. Karena ibadah kurban ini ibadah yang setahun sekali dilaksanakan. Maka ketika di situ mengatakan nggak mampu, kan masih ada waktu 1 tahun untuk siap-siap melaksanakan ibadah kurban dengan cara menabung dan lain sebagainya. Di sini kemudian muncul bahwasanya bagaimana hukumnya orang yang berhutang ketika dia mau kurban. Itu hutang dulu, hutang untuk membeli hewan untuk kurban, itu bagaimana hukumnya, boleh apa tidak? Sedangkan jumhur ulama mengatakan ibadah kurban itu sunnah. Sedangkan kalau hutang itu nyaurnya mesti wajib gitu loh. Hutang itu nggak wajib tapi nyaurnya wajib. Nah itu bagaimana? Nah, hutang untuk melaksanakan ibadah kurban yang di situ notabene sunnah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan Sufyan ibnu Uyainah pernah menceritakan bahwasanya Abu Hatim itu pernah berhutang untuk membeli unta agar dia bisa melaksanakan kurban. Kemudian ada yang tanya, "Wahai Abu Hatim, kenapa kamu sampai berhutang untuk melaksanakan kurban?" Abu Hatim menjawab dengan ayat lakum fiha khair, bahwasanya di dalam kurban ini ada kebaikan. Maksudnya bagaimana? Ketika seseorang benar-benar ikhlas lillahi ta'ala untuk melaksanakan kurban walau dengan hutang, minjam ke sana, minjam ke sini, cari pinjaman yang pinjaman tersebut halal ya, mestinya tidak mengandung unsur riba untuk bisa melaksanakan kurban, maka di situ Allah pasti akan mengganti yang lebih baik. Allah akan memberi yang lebih baik daripada apa yang telah dia keluarkan. Itu keyakinan Abu Hatim, seorang ulama. Nah, Syekh Al-Utsaimin dan Syekh bin Bas juga menjelaskan diperbolehkan seseorang berhutang untuk kurban. Namun yang perlu diperhatikan adalah diperbolehkan di sini adalah orang yang berhutang tersebut sekiranya bisa atau mampu untuk segera melunasi hutangnya setelah kurban. Artinya coro Jawane enek sing dijagake. Ini diperbolehkan. Tetapi ketika dia tidak bekerja, tidak punya penghasilan tetap, kemudian hutang untuk berkurban, ini tidak dibenarkan. Karena kurban sendiri itu sunnah hukumnya yang pertama yang Imam Abu Hanifah sendiri mewajibkan hanya kepada orang-orang yang mampu untuk melaksanakan kurban. Maka intinya berhutang untuk kurban itu boleh bagi yang mampu untuk segera melunasi, dan itu lebih baik. Nah, karena di situ ada unsur nemen-nemeni, mempersungguh dalam melaksanakan ibadah kurban. 10. Disyariatkannya mentakyin atau menunjuk atau memberi tanda hewan yang akan dikurbankan, dan ketika sudah ditakyin tidak boleh dijual kecuali kalau mau diganti dengan yang lebih baik. Dari hadis di atas ya, ketika hewan sudah ditakyin, sudah ditentukan untuk kurban, maka tidak boleh di situ salah dalam melaksanakan kurban. Kalau salah, seperti hadis itu disembelih sebelum sholat supaya diganti perintah Nabi, maka di situ disyariatkan juga, disunnahkan untuk menandai hewan yang mau dikurbankan, diberi tanda, mungkin dikasih kalung atau dikasih pilok dan lain sebagainya. Seterusnya 11, ketika hewan yang sudah ditakyin untuk kurban ketika ada cacat atau hilang karena keteledoran pemilik, maka dia wajib mengganti. Jadi di sini ketika seseorang sudah menentukan hewan, diberi tanda untuk nanti dikurbankan, kok di situ karena keteledoran pemilik kemudian hewan tersebut cacat atau hilang, mungkin dikasih
dibiarkan di pinggir jalan, ditali di pinggir jalan kemudian hilang karena keteledoran pemilik, ini harus mengganti. Atau mungkin cuma dibiarkan di luar kandang sehingga di situ ada hewan buas, dimakan hewan buas mati atau cacat, ini maka pemilik wajib mengganti karena keteledoran. Tetapi kalau sudah di kandang, sudah diikat, sudah diamankan, masih terjadi ya mungkin dimakan hewan buas atau mungkin terkena bencana atau dicuri oleh orang, maka di sini ya tidak wajib mengganti karena bukan keteledoran, sudah berusaha untuk diamankan. Tapi kalau karena keteledoran, maka pemilik kurban supaya mengganti. Nah, insya Allah pertemuan pertama perdana kita cukupkan sekian karena ini ya masih perdana. Banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر